Hi Jusins learners, welcome back to Jusins Translation YouTube channel. So, kali ini Jusin hadir lagi untuk kalian semua. Kita akan belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi terkait dengan kosakata bahasa Inggris. Kalian harus tahu bahwa kosakata bahasa Inggris itu penting digunakan dan dipahami agar kalian punya bahasa untuk mewakili informasi yang ingin kalian sampaikan. So, kita akan mulai dengan pembahasan idiom. We are going to give you 20 important idioms for common English use. So what are idioms? Let's take it out. Dalam bahasa Indonesia, kita memiliki idiom. Jadi idiom itu adalah gabungan kata yang memiliki arti tertentu. Biasanya kata-kata ini adalah perwakilan dari ungkapan yang ingin kita sampaikan. Misal, angkat tangan. Angkat tangan bisa berarti literally angkat tangan. Kita mengangkat tangan. Angkat tangan juga bisa berarti menyerah. Give up. Ketika misal polisi mencoba memperingatkan pencuri atau target yang mereka cari. So, ketika mereka ingin menghentikannya, biasanya polisi akan bicara angkat tangan. Menyerahlah. Atau demam panggung. Demam di sini bukan berarti demam, melainkan nervous ketika kita perform, demam panggung. Seperti itu. Begitu juga lintah darat dan kepala batu. Lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Kita akan kasih 20 idiom berdasarkan penjelasan lengkapnya. Bagaimana cara memahami dan mengantisipasi konteksnya. So, let's check this out. Yang pertama, idiom yang kita miliki di sini adalah might and main. Might itu berarti mungkin. Main di sini berarti bisa utama. Oke, jadi might and main di sini berarti kekuatan fisik yang kuat. Sebenarnya untuk kata ini tidak ada kaitannya. Apa kaitan dengan kekuatan fisik dengan might and main? Tetapi ini sering banget digunakan dalam bahasa Inggris. So, untuk ini konteksnya kita hanya mengikuti kata yang naturalnya dipakai. For an example, Donnie looked so thin several years ago. Having caught a gym, he has the might and main now. Donnie looked so thin several years ago. Having got a gym, he has the might and main now. Donnie tampak kurus beberapa tahun yang lalu. Setelah melakukan olahraga badan, dia memiliki kekuatan fisik yang kuat. Kemudian selanjutnya kita punya one track mind. Nah, satu jalur pikiran. Satu jalur pikiran. Mind itu artinya pikiran, track itu artinya jalur, dan one itu satu. Di sini kita artikan menghabiskan sebagian besar waktu untuk berpikir. Artinya apa? Kita benar-benar fokus memikirkan ide itu, gitu. Kenapa one track? Nah, one track itu artinya satu single, satu aliran ide aja. Jadi tidak bercabang-cabang, tidak kompleks, gitu, nggak kolektif. For example, di sini, it's no doubt to say that planning before action is essential. Unlikely, some of them do a one-track mind till they forgot the way to start. It's no doubt to say that planning before action is essential. Unlikely, some of them do a one-track mind till they forgot the way to start. Tidak bisa disangkal bahwa rencana sebelum melakukan sesuatu kegiatan itu penting. Sayangnya, beberapa orang menghabiskan sebagian besar waktu untuk berpikir sampai lupa harus mulai dari mana. Nah, di sini lebih enak kita menggunakan kata one track mind. Kemudian kata selanjutnya kita bisa gunakan thanks a million. Nah, ini thanks a million bukan berarti terima kasih 1 juta gitu, enggak. Tapi terima kasih yang kemudian berulang-ulang selama 1 juta kali. Dengan kata lain, saking banyaknya kita bisa artikan makna kesungguhan. Artinya terima kasih dengan sangat. For instance, Rizky thanked a million to Risa for giving a ride. Rizky thanked a million to Risa for giving a ride. Rizky berterima kasih dengan sangat pada Risa karena memberikan tumpangan. Kita bisa artikan aja thanks gitu. Atau thanks a lot gitu. Itu juga bisa. Tapi thanks a million itu mungkin lebih casual lagi. Oke, selanjutnya di sini kita punya as calm as a mill pond. Nah, di sini tenang. Calm itu artinya tenang. Setenang apa? As dan as di sini artinya sama. In comparison, we can say sama. Mill pond. Pond di sini artinya kolam. Oke, kalau mill itu biasanya penggilingan tepung seperti itu.
Di sini bisa kita artikan sebagai bentuk kolam, setenang kolam gitu. Amat tenang, very calm. Contohnya di sini, the sea is as calm as a mill pond. The sea is as calm as a mill pond. Gitu, laut amat tenang. Kemudian selanjutnya di sini ada kata change one's mind. Change itu artinya mengubah. Lalu mind di sini pikiran. Mengubah pikiran seseorang. Artinya apa? Memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda dari keputusan awal. Awalnya kita bisa bilang rencananya A, tapi karena I want to change my mind, akhirnya keputusan diambil B. For example, Sulis is a pretty diligent girl. The teacher assigns the homework from page 45 to 46. But she changed her mind. She works on 45 to 50. Okay, di sini harusnya she, sorry, mistyping. Sulis is a pretty diligent girl. The teacher assigns the homework from page 45 to 46. But she changed her mind. She works on 45 to 50. Sulis itu gadis yang rajin. Pak guru hanya memberikan tugas untuk dikerjakan dari halaman 45 sampai 46, tapi ia mengerjakan secara berbeda. Dia mengerjakan dari halaman 45 sampai 50. Wow, terlalu rajin. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah make up one's mind. Nah, di sini ada kata make, ada up. Make kalau misalnya kita artikan satu demi satu, artinya di sini membuat. Up itu artinya bisa terus, bisa naik juga. Bisa juga kan? Lalu one's mind di sini artinya pikiran. Nah, pertanyaannya adalah make up itu di sini juga bisa berarti makna sendiri yang disebut sebagai phrasal verbs yang berarti decide. Memutuskan, membuat sampai hasil akhirnya. For instance, I make up my mind to help you, let's study together. I make up my mind to help you, let's study together. Aku memutuskan membantu, ayo belajar. Kemudian selanjutnya kita punya kata never mind. Nah, ini sering banget dipakai. Artinya nggak masalah, it doesn't matter, no problem, never mind. For instance, Paulina pours hot tea over Ranga's clothes. But Ranga said that it was never mind. Paulina pours hot tea over Ranga's clothes. But Ranga said that it was never mind. Paulina menumpahkan teh panas ke baju Rangga, namun Rangga bilang, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita punya kata apa? Money from home. Artinya apa? Mendapatkan uang dengan mudah. Home di sini artinya rumah. Rumah itu merepresentasikan sesuatu yang mana penuh dengan kenyamanan. Money, uang. Artinya apa? Getting money easily. For instance, Mr. Bob has an educational business in providing schooling equipment because some schools will need the item service in a particular time. He also has the business in culinary. No wonder this case he takes money from home. Mr. Bob has an educational business in providing schooling equipment because some schools will need the item service in the particular time. He also has the business in culinary. No wonder, in this case, he takes money from home. Pak Bob memiliki bisnis di bidang pendidikan, yakni menyediakan peralatan sekolah karena sekolah akan berlanjut membutuhkan perawatan dalam jangka waktu tertentu. Beliau juga memiliki bisnis di bidang kuliner. Tidak heran dalam hal ini, beliau mendapatkan uang dengan mudah. And then the following here, we have money is not object. Jadi, uang itu bukan apa? Benda. Okay. Jadi money itu bukan objek, itu artinya keberatan. Selain sebagai benda, ini berarti keberatan. Nah, money bukan jadi masalah. Artinya apa? Bisa membeli apa saja karena uang banyak. Atau bisa kita sebut begini, beli barang tanpa melihat harga. Nah, seperti itu. For instance, she likes reading a lot. For buying the book a week, she considers that money is not object. Dia sangat suka membaca. Untuk membeli buku seminggu sekali, dia punya uang banyak untuk membeli itu. Kemudian selanjutnya kita punya kata monkey see, monkey do. Oke, monyet lihat, monyet melakukan. Anak-anak mengikuti apa yang mereka lihat. Anehnya, dalam kultur bahasa Inggris, orang itu dalam idiomnya direpresentasikan menggunakan monyet. For instance, it is amazing. I mean, that your children are able to speak 3 languages. Monkey see, monkey do.
Luar biasa. Maksudku, anakmu bisa berbicara 3 bahasa. Anak-anak mengikuti apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Kemudian selanjutnya di sini, once in a blue moon. Sangat jarang. Blue moon itu adalah bentuk bulan biru yang datangnya itu dalam jangka waktu tertentu. Gitu. For instance, I saw him once in a blue moon after he had moved to Surabaya. Aku jarang sekali melihatnya setelah ia pindah ke Surabaya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata over the moon. Over ini artinya melewati. Oke, atau melampaui. Sangat senang terhadap sesuatu. Are you over the moon about your birthday gift? Are you over the moon about your birthday gift? Apakah kamu senang dengan hadiah ulang tahunmu? Seperti itu. Kemudian selanjutnya, more dead than alive. Sekarat. Lebih banyak matinya daripada hidupnya, artinya sekarat. For instance, last night I heard information that there was an accident at Crossroad because of a street drag race. Now, the rider is more dead than alive at hospital. Semalam, aku mendapatkan berita bahwa ada kecelakaan di perempatan karena balapan liar jalanan. Sekarang, pengendaranya sekarat di rumah sakit. Kemudian selanjutnya di sini ada kata more or less. Kurang lebih. Bisa kita bilang kira-kira. Kita bisa juga bilang approximate. Nah, seperti itu. For instance, based on the last meeting, we needed 45 volunteers more or less to go to Papua. Berdasarkan pertemuan terakhir, kita membutuhkan kira-kira 45 relawan untuk berangkat ke Papua. Kemudian selanjutnya, no more. Nggak lagi deh. Nggak lagi-lagi. For instance, the clerk of the drugstore out there was not friendly. I decided to go there no more. Penjaga apotek sebelah sana tidak ramah. Aku memutuskan tidak lagi pergi ke sana. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah get moving. Bekerja lebih cepat atau menyibukkan sendiri. Mulai berpindah. For example, come on everybody, get moving. Ayo semuanya, kerja lebih cepat. Nah, ini lebih enak juga. Selanjutnya di sini ada kata yang lain lagi yaitu live from hand to mouth. Pas-pasan. Hand to mouth itu artinya apa? Dari tangan ke mulut, yang penting buat makan gitu. So, for instance, we are supposed to be thankful although we live from hand to mouth. Kita selayaknya bersyukur meskipun kita hidup pas-pasan. For example, selanjutnya ada kata shoot off one's mouth. Shoot artinya menembak, off artinya mati atau membuat sesuatu itu berhenti bekerja. Mulut seseorang. Mengemukakan pendapat dengan nada tinggi atau bicara dengan keras. Artinya apa? Shoot off itu artinya membuat kita berteriak untuk membuat mulut orang lain terdiam gitu. Contohnya, he couldn't change his attitude. He frequently interrupted the presenter and shut off his mouth. Dia tidak bisa mengubah perangainya. Dia sering menyela pembicara dan mengemukakan pendapatnya dengan nada yang tinggi. Nggak baik ya. Oke, selanjutnya di sini ada kata a stick in the mud. Nah, a stick in the mud, orang yang membosankan, gitu. Tongkat di lumpur. For instance, people such a stick in the mud rarely have the creativity in any social interactions. Orang yang tergolong membosankan jarang memiliki kreativitas dalam hubungan sosialnya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata mull something over. Oke, mull something over. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa arti dari tiap kata. Oke. Nah, di sini kata mull itu artinya kusut gitu, mengusutkan. Di sini bisa kita artikan memikirkan sesuatu lama dan teliti. Karena kita mencoba untuk mempertimbangkan atau memikirkan terus-menerus. For example, you mull the interview over. I'm sure that you will be accepted in this company. Kamu berpikir panjang dan teliti dalam wawancara. Aku yakin kamu akan diterima bekerja di perusahaan ini. Itu adalah 20 idiom yang perlu banget kamu ketahui. Untuk idiom yang lain, kalian lihat saja di konten-konten Jersin, lihat aja di playlist kita berkaitan dengan idiom. Di sana kalian akan dapat pembelajaran yang urut. So, buat kalian yang ingin tanya-tanya juga, just drop down on our admin contact so you can reach us out.
See you guys, international and social people, on the next videos. Bye then. Dadah. See you.